Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ikhwan dan akhwat fillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Di antaranya kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dan pertolongannya agar kita dapat menjadi bagian dari setiap kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Jamaah rahimakumullah, sekedar mengkaji ulang untuk menyegarkan ingatan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan Allah juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah akan Tuhanmu, jadilah sebagai hambanya, dan jangan berhenti sampai datang kepadamu sesuatu yang pasti. Dan ulama menjelaskan yang dimaksud sesuatu yang pasti itu adalah kematian. Sebab dalam hidup ini tidak ada orang yang meragukan tentang bahwa dia akan mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat tersebut maka beribadah dan menjadi hamba Allah adalah tujuan diciptakannya kita sebagai manusia di dunia yang bersifat sementara. Dan ibadah tersebut merupakan hajat kita sebagai manusia secara lahir maupun batin. Secara batin kita mesti beribadah kepada Allah, dan secara zahir kita mesti menjadi hambanya. Secara lahir dan batin Allah ciptakan kita secara fitrah menghajatkan kepada dua perkara tadi. Batin kita mesti
kita segarkan dengan beribadah kepada Allah, dan zahir kita tuntun agar menjadi hamba Allah. Dan dimaksud dengan menjadi hamba Allah secara fisik. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, disebutkan dalam buku Ayyuhal Walad, beliau ditanya tentang hakikah al-ubudiyah. Ketika makhluk berstatus sebagai hamba, maka apa yang mesti terpenuhi sehingga dia tulen menjadi hamba? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 hal, ada 3 perkara yang mesti terpenuhi sehingga dia akan menjadi hamba yang sejati. Yang pertama, ujar Imam Ghazali, al-muhafadzatu ala syar'illah, menjaga dan memelihara apa yang Allah syariatkan. Jika itu disuruh, maka dikerjakan, dan bila itu dilarang, maka ditinggalkan. Ketaatan kita kepada syariat Allah, itulah yang diperlukan oleh hajat zahir kita. Seperti kita perlu makan, kita perlu minum agar tubuh kita sehat. Kita juga sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup atau kita sulit hidup seorang diri, mesti ada orang di sekitar kita. Karena itu kita menikah, bertetangga, itu adalah hajat jasad kita. Dan syariat Allah itulah yang terbaik, sehingga ketika kita menjadi hamba Allah, maka semua keperluan jasad kita tersebut mesti harus tunduk dengan syariatnya. Kita mesti punya nafkah, maka nafkah itu kita sambut sesuai dengan syariat Allah. Kita berumah tangga, berkeluarga, bertetangga, maka sebagai hamba kita mesti al-muhafadzatu ala syar'illah. Kita mesti harus tunduk dan memelihara apa yang Allah syariatkan. Jadi itu hal pertama. Jadi kita perlu makan, perlu minum, berkembang biak, bersosial, dan semua itu kita lakukan sementara hidup di dunia. Dan Allah telah menegaskan status kita di dunia ini sebagai hamba. Jangan berhenti menjadi hamba Allah kecuali mati. Artinya, apapun yang diperlukan oleh fisik dan tubuh kita, maka dapatkan sesuai dengan syariat Allah. Itulah yang dimaksud dengan al-muhafadzatu ala syar'illah. Dikias saja gitu. Nang selanjutnya. Kemudian yang kedua, qabulu qismatillah. Yang kedua adalah sebagai hamba kita berlapang dada, ridha dengan apa yang Allah gariskan buat kita. Begitulah hamba, karena hamba ketika dia protes terhadap apa yang diberikan oleh Tuhannya, berarti bahasa tubuhnya mengingkari kalau dia sebagai hamba. Dan dalam hal beribadah nantinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kondisi masing-masing.
Oleh karena itu Imam Ghazali menjelaskan di dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Beliau menyebutkan setidaknya sebagai sampel ada 6 kategori manusia hidup di dunia ini dengan berbagai kesibukan. Dan itu beliau jelaskan setelah beliau menampilkan alternatif mengisi waktu 24 jam potong tidur, agar hidup ini betul-betul merupakan ibadah kepada Allah. Jadi ujar Sidin, yang pertama, ulun tidak menyebutkan ke-6-6-nya karena waktu kita sangat terbatas. Imam Ghazali pun beliau tidak membatasi kepada 6 tersebut, hanya menyebutkan beberapa contoh, tapi 6 macam. Yang pertama, ujar Sidin, ada orang yang memang gak punya kesibukan, begawi kada, hidup cukup, sehingga waktu kosongnya banyak. Maka orang yang seperti ini lebih cocok mengisi waktunya, umurnya dengan apa yang sudah kami uraikan sebelumnya. Kalau tidak salah itu ada 7 agenda di siang hari dan ada 5 agenda di malam hari. Urutannya, agenda pertama ini yang dilakukan, selesai ini seiring dengan waktu berjalan. Bagi orang yang memang, kata beliau, tidak punya kesibukan, maka inilah. Nah, ada juga orang itu kesibukannya dia berdakwah, mengajak ke jalan Allah. Maka yang kami tawarkan, nang siang hari ada 7 agenda, kemudian malam hari ada 5, nggak cocok. Ibadah dia adalah berdakwah. Dia lebih banyak memberikan pencerahan. Jangan duduk di atas sejadah. Dia Allah berikan ilmu, kemudian akses untuk bisa menyampaikan agama Allah. Maka disitulah, jangan disamakan dengan yang pertama. Yang ketiga, ujar Imam Ghazali, dia sebagai orang yang sedang aktif menuntut ilmu, maka fokuskanlah di situ. Jangan peluang belajar itu dia sia-siakan hanya karena bertasbih. Sebab menuntut ilmu juga merupakan perintah, dan itu bentuk ibadah kepada Allah. Nuntut ilmu dia. Bahkan kalau perlu, dia mesti bepergian mengejar ilmu tersebut. 3. Yang keempat, ada orang yang dia itu Allah berikan tanggung jawab, anak, istri, keluarga, dan mereka perlu hidup yang layak. Maka ladang amal buat orang yang seperti ini bukan duduk di atas sejadah, tapi dia bekerja menyambut yang halal agar anak istrinya tidak terlantar. Dan ini disebutkan oleh Nabi, man sa'a ala iyalihi li'ifahum fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang bekerja karena ada anak, istri, keluarga yang dia tanggung, agar mereka tidak terlantar, maka selama dia bekerja itu fi sabilillah. Jangan dipaksa dia harus berdakwah, lebih-lebih kapasitas kemampuan ilmunya belum memadai. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima, ada juga orang yang jadi Imam Al-Ghazali, dia itu punya tanggung jawab sebagai aparatur negara. Maka pada saat dia menjalankan tugasnya, ya kalau guru kan mengajar di sekolah, kalau aparat ya mungkin mengayomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, maka fokuslah, itu ladang amal ibadah yang Allah berikan kepada mereka. Dengan catatan, ada ibadah yang
standar dan itu tidak boleh diabaikan. Ya seperti sholat 5 waktu itu tidak boleh diabaikan. Puasa ini selebih dari ibadah standar, maka masing-masing itu telah Allah berikan ladang dan fokus. Namun sebelumnya kenali dulu. Allah berikan kita tuh ladang, amal tuh di mana? Kenali dulu. Itu ibarat orang hendak mengolah baju. Jangan memaksakan ukuran sama dengan awak orang. Kalau awak kita ini ukurannya kecil, ada baju ukuran besar, di awak orang terlihat bagus. Maka belum tentu kalau dirasuk ke awak kita akan bagus. Sebab ukuran badan kita dengan orang tersebut kada sama. Maka daripada itu Nabi juga mengatakan, dan ini sering kita dengar dari guru-guru kita menyampaikan, namun tersirat. Kalau tidak kita pahami pelan-pelan, kita tidak dapat menangkap yang tersirat tadi. Yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Ada sejumlah sahabat, mereka itu ekonominya lebih cenderung ke bawah. Datang kepada Rasulullah. Mereka mengadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya, mereka punya harta telah memborong pahala. Kami ketinggalan, kami tidak bisa bersaing dengan mereka. Kenapa ujar Nabi? Yusalluna kama nusalli. Kami salat, mereka salat. Wa yasumuna kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa. Nah, itu kan standar ya. Ini ibadah standar. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, famadza natasaddaqu bi. Namun mereka punya harta. Dan ketika mereka berbagi dengan harta, mereka dapat nilai sedekah. Selebih dari sholat, puasa, mereka dapat nilai sedekah. Apa yang bisa kami sedekahkan? Kami gak punya apa-apa. Nah, lalu kata Nabi, bukankah Allah juga menjadikan untuk orang-orang seperti pian-pian ini peramalan yang nilainya tidak kalah dengan sedekahnya orang yang berharta? Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, ngajak orang berbuat baik, ngingatin orang agar tidak melakukan hal mungkar. Bahkan di dalam celanamu pun bernilai ibadah. Tapi tentu ini untuk orang yang seperti kalian. Dan Nabi pun juga mengatakan, al-ibtisamu fi wajhi akhika sadaqah. Senyuman di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Dan memahami hadis senyuman di wajah saudaramu adalah sedekah, ini mesti harus disesuaikan dengan siapa dulu. Karena makna daripada hadis itu multi. Al-ibtisam, senyuman, fi, pada, wajhi, wajah, akhika, saudaramu, sadaqatun, adalah sedekah. Maka bagi orang yang punya harta, makna hadis tersebut, gunakan hartamu agar wajah saudaramu yang murung bisa tersenyum. Bagi yang punya harta, begitu maknanya. Bagi yang kada punya harta, hadapilah, jumpailah saudaramu dengan wajah senyum. Jangan merangut. Itulah makna Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Sederhananya begini, tugas standarnya orang kaya, kewajibannya bersyukur. Orang miskin, kewajibannya bersabar. Masing-masing mesti harus memahami apa bagian tugas untukku. Jangan terpaling.
hadis-hadis tentang sabar dikantongi oleh orang kaya, hadis-hadis tentang syukur dikantongi oleh orang miskin, lalu sama-sama menggugat. Ujar orang miskin, nah orang kaya nih hadis-hadis ini, nah pian wajib bersyukur. Ujar orang sugih, ini hadis-hadis sabar nih, pian wajib bersabar. Ujung-ujungnya tidak berbuat. Tidak berbuat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lebih mengutamakan ridhonya Allah daripada ridho selain Allah. Tiga hal inilah seseorang itu menjadi hamba yang sejati. Dan itulah status yang Allah tetapkan buat kita sebagai manusia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, kemudian kita bicara ibadah yang merupakan hajat batin kita. Karena secara zahir dan batin kita ini perlu diberi asupan yang baik dan sehat. Dan batin kita memerlukan beribadah kepada Allah. Sebagai manusia hidup tanpa beribadah kepada Tuhan, itu yang dijelaskan oleh Ustadz Felix Xiao. Di konten itu kan ada ketika orang mengatakan di barat tanpa agama mereka maju, sain. Tapi sementara di negara-negara mayoritas muslim beragama, mereka berada pada urutan belakang dalam hal teknologi dan kemajuan. Nah, beliau jelaskan bahwa ujar Sidin, maju secara sain itu tidak menjamin mereka bahagia. Makanya perhatikan, lalu ditayangkan wajah nang dirusak menjadi seperti setan, ilat dibikin seperti ular, kemudian perilaku seperti anjing. Itu terjadi di negara-negara yang secara sains mereka maju, tapi mereka batinnya itu kosong, tidak ada merasakan kebahagiaan. Agama adalah menjadi jalan agar batin kita betul-betul merasakan sa'adah, kebahagiaan. Dan itu didapat melalui beribadah. Makanya di dalam Al-Quran itu sendiri menyebutkan salah satu contohnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang, hati akan tentram. Kenapa? Karena hati ini itu kalau diumpamakan wadah untuk menampung sesuatu, untuk menyimpan sesuatu, hati ini memang Allah desain yang tepat untuk dia tampung adalah hanya zikrullah. Selain daripada zikrullah, ketika mengisi hati manusia, selain zikrullah, hati itu gelisah. Karena zikrullah itu ibaratnya habitatnya adalah qalbu. Sehingga qalbu ini ketika diisi dengan sesuatu yang lain, itu sama seperti ikan yang mesti habitatnya di air, ditaruh di tempat kering, kelepak, mungkin bertahan. Kalau ikan gabus, iwak pepuyu masih bisa bertahan, tapi pada akhirnya mati. Begitulah hati. Maka dengan zikrullah, dengan beribadah kepada Allah, hati itu akan tenang, tentram. Dan itu sangat mendukung sekali dengan fisik. Walaupun kadang-kadang hidup dalam keterbatasan, tapi masih bisa merasakan ketenangan hati, bahagia. Ketimbang orang yang hatinya kering, bahkan luar biasa ya, secara materi tidak ada yang kurang. Termasuk seperti di Jepang. Ini termasuk
negara yang paling tinggi angka bunuh diri. Sampai-sampai di Jepang itu orang pengen bunuh diri itu ada lokalisasinya. Karena pemerintah kewalahan, di mana-mana ketemu mayat orang yang bunuh diri. Akhirnya di lokalisasi, difasilitasi, itu di Jepang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk beribadah kepada Allah yang merupakan itu hajat batin kita. Ya seperti baru kita laksanakan sholat, puasa saat ini, berhaji, berumrah, berzikir, itu ibadah-ibadah yang sangat diperlukan oleh batin kita. Ketenangan, ketentraman. Maka Imam Al-Ghazali menulis sebuah buku. Judulnya Minhajul Abidin. Jalan orang-orang yang ahli ibadah. Jadi ujar Sidin, agar betul-betul mencerminkan la ilaha illallah, kan ibadah itu hanya kepada Allah. La ilaha illallah, maka seorang hamba yang akan mengerjakan ibadah, dia mesti harus memahami 7 perkara. Di mana 7 perkara ini meliputi sebelum, menjelang, saat, dan sesudah beribadah. Nah, kalau di awal tadi, yang namanya status sebagai hamba itu mesti terpenuhi 3 unsur tadi. Itu yang pertama tadi kan, yaitu memelihara syariat Allah, nang disuruh digawi, nang dilarang tinggalkan. Yang kedua, lapang dada menerima ketetapan Allah. Dan yang ketiga, lebih mengutamakan ridhonya Allah daripada ridha selain Allah. Itu agar menjadi hamba tulen. Nah, sekarang beribadah. Nang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada 7 perkara. Sebelum, menjelang, saat, dan sesudah. Nah, ini ibaratnya itu semacam sebuah perencanaan yang matang. Nah, 7 perkara tersebut, yang pertama adalah bermodalkan ilmu dan ma'rifah. Ilmu dan ma'rifah. Karena nggak bisa kita beribadah kepada Allah yang merupakan hajat batin kita dengan cara masing-masing. Mau olah seorang, nak kawat. Karena itu mesti kita belajar. Belajar. Karena itulah maka agar beribadah kepada Allah itu sesuai dengan kehendak Allah, Allah utuslah Nabi menjelaskan. Tersusunlah kitab-kitab buku-buku agama, diselenggarakanlah majelis-majelis ilmu, bertujuan agar ketika kita beribadah kepada Allah, aturannya jelas, bukan bikinan masing-masing. Tapi memang itu yang Allah tetapkan, karena engkau beribadah kepadaku, nah inilah caranya. Selain daripada cara itu tidak termasuk beribadah kepadaku. Karena kalau engkau meyakini la ilaha illallah, maka cara kamu beribadah pun juga mesti versinya aku, kata Allah. Lalu diutuslah Rasul. Nabi mengajarkan, disampaikan oleh para sahabat kepada generasi tabi'in berikutnya, terus sampai ke kita. Tertulislah, tersusunlah buku-buku agama, pelajaran bagaimana beribadah sebagai seorang hamba yang benar. Itu yang dimaksud dengan tahap pertama adalah ilmu, sedangkan ma'rifah
itu mengenal siapa yang kita sembah. Ibarat orang mau mengirim paket, kalau alamatnya salah nggak nyampe-nyampe, kenali dulu, pastikan alamatnya benar. Ibarat kita beribadah kepada Ar-Rahman bukan Abdurrahman. Kalau Abdurrahman itu kan salah jadinya. Jadi yang pertama ilmu dan ma'rifah. Yang kedua, kita juga harus memahami bahwa ibadah itu dalam berbagai riwayat disebut dengan qurbah, taqarrub ilallah, yaitu hakikatnya seorang hamba melangkah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika dia beribadah sholat atau umpama puasa, itu dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Allah zat yang maha suci. Maka karena itu Imam Ghazali termasuk Imam An-Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu kan dari karya beliau kitab hadis Riyadhus Shalihin. Coba pian perhatikan daftar isi. Bab nomor 1 tentang niat dan ikhlas. Bab nomor 2 bicara tentang taubat. Maka sebelum kita beribadah, bertaubatlah kepada Allah dulu. Kita ini hendak berparak, maka berasihi dulu awak kita ini dari dosa. Kita ingin mendekat, maka mohon dulu ampunan. Ujar kita tuh, orang tuh sarik lawan kita, lalu kita hendak memaraki, olahnya ampi sarik dulu. Olahnya ampi sarik dulu, itu analogi sederhananya. Amunnya kita masih melakukan hal-hal yang membuat seseorang itu marah, lalu kita berparak, jadi penyakit ngarannya. Cari penyakit, maka taubat dulu. Atau kalau analogi sederhananya, kita ini dipersilahkan masuk ke dalam ruangan yang bersih, sementara tubuh kita masih penuh dengan lumpur dan kotoran. Paling kada berasihi batis dulu sebelum masuk. Karena kalau kita masuk ke tempat yang bersih tersebut dengan kondisi kotor, kehadiran kita malah mengotori. Setidaknya bisa disebut ini tidak memuliakan atau ini melecehkan. Tahu aja batis sedikit berjejak di padang berasih. Berasihi dulu. Itu analogi sederhana supaya masuk ya. Maka bertaubat dulu. Itu tahap kedua. Setelah bertaubat, lalu mulailah hendak beribadah. Maka jadi Imam Ghazali perlu diketahui ada 4 perkara yang berpotensi menggagalkan seorang hamba yang akan beribadah. 4 perkara itu apa? Dunia, manusia, nafsu, dan setan. Ini selalu berusaha mencegah. Jadi perkara dunia, manusia, nafsunya sendiri, dan setan. 4 macam ini selalu berpotensi menggagalkan seorang hamba yang akan beribadah. Hendak angkat takbiratul ihram, umpama raw aja hujan, ingatan tapasan, tertahan tak? Atau umpama pas lagi membasuh motor atau mobil, terlanjur sudah betilasan basah, bebayang mengacak kelon sabun, terdengar suara azan. Nah, ini kayak apa ini? Tanggung ya. Perkara dunia. Nah, kemudian yang kedua, manusia. Manusia itu macam-macam bentuknya. Kawan, atasan, konsumen, macam-macam tuh. Hendak turun ke masjid, saya dapat WA, 1 mat lagi sampai di rumah pian. Maka nang datang nih, nang cagar datang nih bos, atasan, oh terpikir
kada nyaman ya. Kalau pina sidin kena merajuk timbul kada jadi ke masjid. Itu manusia. Sudahnya nafsu, karena nafsu inna nafsa la'ammaratun bisu. Maginnya syaitan. Mana cara mengatasinya? Agar dunia itu tidak berkutik, maka isi hati kita hanya Allah, sedangkan dunia jangan juga dilapas, ditinggalkan. Allah ciptakan dunia itu bukan untuk kita musuhi, tapi untuk kita kendalikan. Genggam di tangan dengan erat, tapi Allah tetap posisi di hati kita. Karena ada saatnya kita harus memilih. Dan ketika memilih, biasanya orang akan lebih mengutamakan yang melekat di hati. Dia akan melepaskan yang di genggaman tangan. Jangan terpaling dunia di hati, Allah digenggamnya di tangan. Maka pada saat dia memilih, itu dia akan melepaskan genggamannya dan mempertahankan apa yang ada di hati. Nah, sedangkan manusia at-tajarrud atau at-tafarrud anil khalq, kata Imam Ghazali, bergantunglah hanya kepada Allah nasibmu, jangan kau gantungkan nasibmu kepada manusia. Kadang-kadang kan nangka itu kada nyaman ya. Kalau pina sidin jarak, kalau pina ini. Itu kalau kita memiliki ketergantungan kepada manusia seperti itu jadinya. Nah, sedangkan nafsu, nah ini nafsu harus kita karasi. Wa karasi wa tungguli wa cangkali itu. Ada salah satu jamaah kami, ibu-ibu, Allah yarhamha, sampai waktu beliau sulit berdiri pun beliau tetap hadir ke majelis kajian di siang arba. Jadi beliau orang Jawa, kadang-kadang bikin guyonan gimana supaya tetap kuat, dan beliau buktikan. Bacaannya apa Pak Ustadz? Jadi Allah mapakso bacaannya. Allah mapakso. Sampai beliau berdiri aja kada kawa. Jadi datang tuh diantar, turun kendaraan jadi turunakan, tetap sampai beliau wafat. Allah ya rahmah. Luar biasa. Allah mapakso aja sih. Jadi mau kada dipaksa nafsu tuh kada kawa. Nah, sedangkan syaitan berkali-kali Allah sebutkan dalam Al-Quran musuh. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsa. Apapun godaan bisikan dari syaitan itu, sekalipun menjanjikan, di balik semua bisikan itu sesuatu yang buruk. Jangan pernah kompromi. Oke, kemudian kita sudah mengetahui ada 4 perkara yang bisa menggagalkan ibadah kepada Allah, dan kita juga setidaknya punya gambaran gimana menghadapinya. Lalu pada saat kita beribadah, maka konsentrasi kita pun bisa terganggu oleh 4 perkara lagi. Konsentrasi kita bisa terganggu oleh 4 perkara. Yang pertama, urusan rezeki. Urusan rezeki. Contohnya pian munjun aja, pian tinggalkan. Kalau pina dipatuknya pas meninggalkan ya jerujutnya pas. Nah, jadi konsentrasi kita. Maka hakun betungguan gitu. Hakun betungguan hendak meninggalkan, kalau pina pas ditinggalkan jurujutnya di situ, lalu kada tertinggalkan. Nah, munjunnya kan kayak itu. Urusan rezeki. Yang kedua, was-was, kekhawatiran. Was-was. Umpama kita nih sholat masuk ke masjid, lalu kegadangan karena bisi sandal hanya nukar tadi. Kalau pindah diambil orang, ini ulun pang mengalami. Malam Ramadan pertama boleh kada bersandal. Boleh, alhamdulillah dimanfaatkan orang sandal ya, kalau bermanfaat juga sandal seorang. Ada yang memakaikan ambil berkah. Untuk buliknya bermobil kada tapi kentara pian, kada kelihatan, kada bersandal bulik. Nah, jadi was-was itu bisa mengganggu konsentrasi kita. Yang kedua was-was, yang ketiga musibah. Musibah. Ada orang yang ketika dia kena musibah malah jadi koler. Apa-apa tuh jadi koler, termasuk beribadah aja jadi koler ya.
karena musibah. Nah kemudian yang keempat, ketika menyambut takdir dari Allah tidak seperti yang diusahakan, itu bisa goyang tuh. Ulun beberapa hari yang lalu ada salah satu jamaah datang ke rumah pencerahan karena mengalami masalah yang luar biasa, sampai terlintas Ustaz dalam hati ulun dia menyalahkan Allah. Kada boleh menyalahkan Tuhan jurang. Sampai terpikir maka bertahajud sudah jua, rajin puasa, hadir ke majlis, iya juga sudah, ini jamaah keliling beliau ke majlis sudah juga hadir. Intinya segenap perintah Allah digawi semampunya, tapi ternyata nangku dapat masalah nang dihadapi seberat ini, sampai terpikir apakah aku nih sia-sia beribadah. Nah jurang itu. Lalu bagaimana cara kita mengatasi urusan rezeki? Tawakal. Urusan rezeki itu tawakal. Karena Allah sudah menetapkan si anu sekian, si anu sekian. Kemudian yang kedua, urusan was-was, pasrah kepada Allah. Nabi bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai tertanam dalam kalbunya apa yang sudah Allah tetapkan mengenainya, maka tidak ada kekuatan manapun yang mampu mengelakkan darinya. Dan apa yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengenainya, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa membikinnya kena. Mendasar masih rezeki kita. Ulun sering mengalami seperti itu, antara lain si pengajian Masjid At-Tanwir, kajian maghrib isya. Karena datang pas orang sudah takbiratul ihram, lalu mahancaplah melepas helm kendaraan. Lalu handphone ini diandak di atas lapak. Kadanya di kantongnya di atas lapak nih, nampak benar kelihatan di parkiran. Pas sudah kada keganangan juga, pas hendak bulik mahahar, mana handphone? Dahai kada dapat, sekalinya bandakan di atas lapak di parkiran pinggir jalan. Dasar memang masih rezekinya. Ada nang dihiga awak lengah sedikit aja takalap hilang. Nah itu dengan cara pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah kemudian yang menghadapi musibah, tanamkan mental sabar. Ujar Allah, wabasyiris sabirin. Jadi bagaimana kita memiliki mental sabar nang supaya lebih mudah? Jangan memandang apa nang kita alami, tapi pandang apa nang Allah siapkan jika kita sabar. Kalau kita melihat apa nang Allah janjikan, maka hati kita kuat. Tapi kalau kita fokus kepada apa nang hilang, hati kita rapuh. Hati kita rapuh. Nah, kemudian tentang takdir yang tidak seperti yang kita harapkan, maka tumbuhkan ridha. Allah berfirman, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu menurut kamu, kata Allah, tapi menurut kami itulah yang lebih baik buat kamu. Sebaliknya, atau kamu menginginkan sesuatu karena menurut kamu itu yang terbaik, padahal menurut kami itu sangat tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui, sedangkan kamu tidak tahu. Kayak kondisi kita sakit saat ini, siapa sih yang pengen sakit? Tapi menurut Allah, saatnya engkau memang sakit dan itu yang terbaik. Maka jadikan kondisi itu sebagai ibadah hati kita, yaitu menumbuhkan ridha. Allah tuh pasti tahu yang terbaik, dia tidak akan menzalimi makhluknya. Dia memberikan seperti ini karena menurut dia saat ini untuk saya inilah yang terbaik. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, Allah itu menyayangi tidak selalu dalam bentuk memberi, tapi Allah menyayangi kadang-kadang dalam bentuk tidak memberi. Kayak kita juga, anak kecil tidak paham bahaya, minta korek api, pian barilah. Kada pian bari, bukan karena pian pelit, tapi menurut pian kalau dikasih korek api ini membahayakan, main apinya kebakaran. Kada rumah sorangnya habis, rumah orang pulang habis juga. Apalagi sampai memakan korban kan. Nah lalu karena
kita lebih tahu, lebih ngerti dari anak kecil yang tidak paham karena kita kasih korek api. Tapi anak kecil yang tidak paham, mengitu juga kadang membari pelit, nah, lalu pelitnya dianggapnya. Kada sayang lalu pulang bertambah. Nah, jadi 4 perkara yang bisa mengganggu konsentrasi beribadah. Kemudian yang kelima, yang namanya kita ini memiliki nafsu, kadang-kadang nafsu itu membuat kita malas untuk beribadah. Ada saatnya rajin, ada saatnya malas. Maka kita harus siapkan formula agar kita bisa memotivasi tetap rajin beribadah. Karena itu tujuan hidup yang Allah beri kepada kita. Bagaimana caranya? Maka tumbuhkan rasa takut kita kepada akibat orang yang tidak beribadah kepada Allah, dengan ayat-ayat bicara tentang neraka, siksa Allah, ancaman-ancaman yang disebutkan dalam hadis Nabi. Atau umpama kita bangun semangat itu dengan fokus kepada apa sih yang Allah berikan kalau aku beribadah. Allah janjikan surganya, Allah janjikan ridhanya, kehidupan yang lebih baik di akhirat. Hidup di dunia cuma sementara, maka tidak ada artinya nyaman setumat tapi sakit selawasan. Dengan berpikir seperti itu, khauf dan raja, maka insya Allah pada saat kita malas, kita mampu kembali mendorong agar tetap rajin. Hidup di dunia sementara, sakit sementara, susah sementara, nyaman pun juga sementara, dan semua itu akan berakhir pada waktunya. Lalu kemudian kita memasuki kehidupan yang kekal, dan di situ sekali sakit, sakit selawasan, sekali nyaman, nyaman selawasan. Bagaimana untuk memberikan jaminan? Maka karasi nafsu ini supaya jangan kulir. Waktu guli wacang kali Allah mapaksa tadi. Nah, itu yang ke-5. Yang ke-6. Nah, yang ke-6 ini masih masuk kategori saat kita beribadah menjelang selesai. Ada 2 sifat hati yang akan menghanguskan sehingga nilainya zong di sisi Allah. Ibadah itu zong nilainya. Apa 2 sifat hati? Dan itu termasuk penyakit. Yang pertama riya, yang kedua ujub. Bila ada dalam hati kita, maka ibadah kita percuma di hadapan Allah. Sekalipun mendapatkan pengakuan dari seluruh manusia di dunia ini, tapi 2 hal itu ada dalam hati kita, nol di sisi Allah. Yang pertama riya. Apa riya? Riya itu berharap punya tempat di hati makhluk, atau berharap mendapatkan pengakuan di hati makhluk. Itu dia. Cara mengatasinya, belajar tentang ikhlas. Karena lawan daripada riya ikhlas. Dan ini bisa menyerang siapapun, termasuk ustadz juga bisa kena juga. Contoh sederhana kayak ini. Taimbai masuk ke dalam ruangan nih lah. Sekalinya ada nang kada pinandu menyerobotnya dahulu di hadapan si ustadz tadi, terlintas dalam hati, jakanya tahu aku ustadz kadanya wanipang aja. Nah, berarti itu orang ini kada tak jadi jakawan umai. Kada beradab dulu. Jadi si ustadz itu penting nya kada tahu kalau aku ustadz. Ria tuh. Kada tahu aja kalau aku ustadz ya. Berarti kan berharap mendapat pengakuan. Cuek aja. Kenapa? Orang beradab itu urusannya dengan Allah. Orang kada beradab urusannya dengan Allah, bukan dengan kita. Sedangkan kita tidak boleh menuntut orang harus beradab dengan kita. Orang menghormati itu akhlak baik inya, dan inya mendapat balasan dari Allah. Orang kada menghargai itu perilaku inya dan urusannya dengan Allah. Tapi kita tidak boleh berharap apalagi meminta dihargai. Kalau kita berharap meminta dihargai walaupun dengan pikiran tadi, maklum dia kada tahu bahwa kami ustaz. Nah, dia sudah di hatinya. Maklum aja nya kada tahu nih karyawan hanyar, padahal aku nih atasannya di sini. Nah, berarti ingin pengakuan kepada makhluk, itu riya. Maka cara mengatasinya ikhlas. Yang kedua ujub. Ujub itu merasa lebih baik, bangga lawan diri nih, merasa lebih baik. Ya kan karena mulus tadilah, mulai dari ilmunya luas, taubat kepada Allah setiap saat,
mampu menghalau penghalang, mampu mengatasi pengganggu, kemudian mampu memotivasi diri untuk selalu bisa rajin beribadah. Mbah itu muncul rasa merasa lebih hebat dari orang, gugur di mata Allah. Mbah nang kayak apa cara mengatasi ujub? La haula wala quwata illa billah. Semua itu atas pertolongan Allah. Aku pun sebenarnya kada beda lawan orang nang belum mampu beribadah. Cuman soalnya Allah mengujiku, dimudahkannya. Allah hendak melihat tumbuh kada merasa harap. La haula wala quwata illa billah. Itu aja obatnya. Jangan memandang seorang, itu Allah nang menolongi. Semata-mata Allah. Jangan diakui ampun kita gitu nah. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, selesai beribadah, maka ibadah tersebut pandang sebagai nikmat yang wajib kita syukuri, bukan kita bangga-banggakan. Nikmat yang wajib kita syukuri. Nah, sehingga dengan 7 perkara ini, ibadah yang Allah mudahkan, terpelihara, tersimpan nilainya dengan baik di sisi Allah, dan itu menjadi wasilah mendekatkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah jam 6.40 kurang semenit. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Ada kau belawas-lawas, kesadakan kada kau minum ulun. Karing ada kungan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Salah maupun khilaf mohon dimaafkan. Yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan dengan kita rajin hadir di majelis ilmu, Allah semakin membukakan hati kita untuk memahami apa yang semestinya kita lakukan semasa Allah berikan kesempatan hidup yang bersifat sementara di dunia ini. Salah hilap, mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah berpuasa. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.